Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Wawai TV yang saya cintai, bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Tentu pada saat yang bersamaan kita juga perlu mawas diri, karena seiring dengan bertambahnya umur kita, maka jatah waktu kita untuk hidup di muka bumi ini tentu semakin berkurang. Karena sesungguhnya setiap kita sudah diberikan jatah waktu tertentu oleh Allah Ta'ala. Dan karenanya semakin panjang umur kita, maka semakin pendek waktu hidup kita di muka bumi ini. Semakin dekat kita kepada kematian. Dan permasalahannya, sahabat sekalian, bahwasanya kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi sesungguhnya kematian itu adalah awal dari kehidupan baru. Bahkan kehidupan yang sesungguhnya, di mana seseorang akan menikmati buah dari aktivitas yang dilakukannya dalam kehidupan di muka bumi ini. Mereka-mereka yang melaksanakan amal-amal kebajikan akan mendapatkan buah kenikmatan, dan mereka-mereka yang kemudian justru terlena, tertipu, kemudian melakukan amal-amal yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan balasan berupa keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di surat Al-Mulk ayat 2, ya, bahwasanya Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita agar mengelola hidup dan kehidupan kita, memanfaatkan waktu hidup kita yang terbatas ini supaya kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang menyesal dengan mengisi waktu tersebut dengan amal-amal yang bernilai kebaikan di sisi Allah Ta'ala, supaya kemudian kita mendapatkan balasan berupa kebaikan di alam kubur, sampai kemudian pada saatnya kita dikumpulkan di surga yang penuh dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terkira. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ya, di hadapan waktu yang terus berjalan dan perubahan yang menyertainya, maka kita diingatkan, ya, untuk senantiasa menjadi semakin baik dan semakin baik. Sehingga dengan begitu kita akan masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Bahkan kita berharap, ya, meniatkan, menekatkan, ya, kalau bisa kita diwafatkan dalam kondisi terbaik kita, dalam kondisi penghambaan kita terbaik kepada Allah Ta'ala. Jadi supaya kita kemudian termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, apalagi orang yang terlaknat. Ya, siapa orang-orang merugi? Ya, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Sementara orang yang celaka, orang yang terlaknat adalah orang yang, ya, harinya sekarang ini lebih jelek, ya, daripada hari kemarin. Nah, oleh karena itu, ya, di hadapan pergantian waktu, ya, dalam hal ini tahun baru Islam, maka tentu kita perlu mengevaluasi, ya, apakah kita termasuk orang-orang beruntung, merugi, atau terlaknat. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang beruntung, maka kita harus mengupayakan, ya, hari-hari kita itu diisi dengan kebaikan demi kebaikan, ya, dengan amal-amal yang baik, bahkan amal-amal yang terbaik, ya, sampai kemudian kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, bahkan memerintahkan kita, ya, untuk, ya, mengisi waktu hidup kita dengan berbuat kebajikan. Di surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, ya, wa ahsinu, ya, innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
Dalam salah satu hadis riwayat Muslim juga disampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada segala sesuatu. Inilah yang kemudian menjadi perhatian kita, bahkan menjadi pusat perhatian kita. Bagaimana kita melewati hari kita, melewati pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, agar kemudian kita isi dengan amal-amal kebajikan, amal-amal terbaik, supaya kita mendapatkan tadi balasan yang baik, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah, apa amal yang bisa kita lakukan yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi sebaik-baik manusia? Apa kegiatan, apa aktivitasnya? Nah, dalam kaitan dengan ini, di dalam banyak ayat dan juga di dalam banyak hadis, Allah menyampaikan kepada kita amalan-amalan, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang yang baik, bahkan menjadi orang yang paling baik. Dan semangat ini tentu yang harus kita hadirkan, bagaimana kita berupaya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba, meningkatkan kualitas diri kita, melakukan berbagai macam amal soleh untuk menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian dengan amal yang terbaik itu kita berharap mendapatkan surga yang terbaik, di mana kita dikumpulkan bersama baginda Rasul, bersama keluarga kita, dan kita diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya adalah, apa amalan-amalan yang akan mengantarkan kita menjadi sebaik-baik manusia? Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah SWT. Di surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwasanya orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan tempat yang paling mulia, paling tinggi ya, derajatnya di sisi Allah, maka kita harus mengupayakan diri kita untuk menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam ayat lain di surat Fussilat ayat 33, Allah juga menyampaikan kepada kita, ya, di antara amal yang akan mengantarkan kita menjadi yang terbaik, ya, yaitu bahwasanya kemudian kita senantiasa berupaya sedemikian rupa menyeru orang, mengajak orang agar beriman kepada Allah, agar bertakwa kepada Allah, agar melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Nah, jadi aktivitas yang kita lakukan untuk menyeru, mengajak orang agar beriman kepada Allah, ya, agar melaksanakan kebajikan, ya, itu merupakan aktivitas yang akan mengantarkan seseorang menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu dalam banyak hadis disampaikan kepada kita juga amalan-amalan yang akan menjadikan kita sebagai manusia terbaik, menjadi sebaik-baik manusia. Dalam hadis Bukhari nomor 5027 disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dalam keseharian kehidupannya, maka mereka akan menjadi orang yang sebaik-baiknya di hadapan Allah. Ya. Lalu di hadis riwayat Bukhari juga nomor 6035, baginda Rasul juga menyampaikan kepada kita amalan lain yang akan menjadikan kita sebagai sebaik-baik orang. Ya, kata baginda Rasul, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi ini jalan juga yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu melalui baiknya akhlak kita. Apalagi memang akhlak ini juga menjadi salah satu dasar mengapa baginda Rasul diutus. Ya, kata baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini yang bisa kita tempuh juga, ya. Jadi bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, ya, sehingga kemudian kita menjadi orang yang paling baik. Nah, kemudian di hadis riwayat Bukhari nomor 2305 juga disebutkan, ya, bahwa sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pelunasan hutangnya.
Jadi ada peluang ya buat orang-orang yang memiliki hutang untuk dia menjadi orang yang terbaik, yaitu ketika dia kemudian berupaya sedemikian rupa untuk bersegera melunasi hutang-hutang. Ya, ini juga insya Allah gitu ya. Jadi ada peluang kebaikan di balik hutang yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik dalam pelunasan hutangnya. Ya. Lalu di hadis riwayat Tirmizi nomor 2263 ya, disampaikan juga oleh baginda Rasul bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Ya, jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa berbuat baik sehingga kemudian selalu diharapkan kebaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga sebaliknya orang lain merasa aman dari keburukan-keburukannya, dari kejelekan-kejelekan, dari ketidakbaikan. Ya. Kemudian amalan lain yang juga akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Baik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3895. Tentu ini juga menjadi peluang buat kita, karena setiap kita pastilah merupakan bagian dari sebuah keluarga. Ya, ada yang berposisi sebagai suami, sebagai istri, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai anak, gitu ya. Nah, bagaimana kita berupaya untuk menjadi yang terbaik dari sisi ini, menjadi orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya. Lalu di hadis riwayat Bukhari nomor 3374 ya, disebutkan juga amalan lain ya, yang akan menjadikan seseorang menjadi sebaik-baik manusia. Nah, dalam hadis itu disebutkan, maka sebaik-baik orang di antara kalian di masa jahiliyahnya adalah adalah yang paling baik di masa Islamnya apabila mereka memahami ajaran Islam. Jadi orang yang paling baik di masa jahiliyahnya ketika dia masuk Islam, dia akan menjadi orang yang paling baik ketika dia memahami ajaran Islam. Jadi di sini ada penekanan bahwa memahami Islam itu merupakan jalan ya untuk kemudian mengantarkan seseorang mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah SWT. Nah, tentu ini juga harusnya menjadi sebuah motivasi ya buat kita untuk senantiasa belajar, mempelajari Islam ya, secara baik supaya kita kemudian menjadi yang terbaik. Nah, yang menarik juga dalam hadis riwayat Ahmad ya disebutkan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memberikan makanan dan menjawab salam. Ya, jadi orang yang sering memberikan makanan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sahabat, nah, maka mereka bisa mencapai derajat sebaik-baik orang, ya, termasuk di sini adalah menjawab salam, ya. Lalu juga merapatkan shaf, ya, dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 672 disebutkan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempunyai bahu yang paling lembut di dalam sholat. Ya, ini syarat untuk merapatkan shaf ya, sebagaimana kita diajarkan ya. Gitu. Kalau dalam kondisi normal ya kita dianjurkan ya, perintahkan untuk merapatkan shaf sebagai salah satu syarat kesempurnaan sholat. Di mana rapatnya shaf itu diantaranya dicirikan oleh bahu yang bertemu dengan bahu sahabat-sahabat di sebelah. Nah, ini juga menjadi pintu untuk menjadi yang terbaik. Lalu dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan juga ya yang bisa menjadikan orang itu paling baik adalah orang yang panjang usia dan banyak amalnya, banyak amal solehnya. Itu dalam hal ini adalah ya disebutkan bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan paling baik amalan. Ya, bersyukur ya kalau kita sampai saat diberikan usia yang panjang, ya, maka itu kita punya peluang untuk menjadi yang terbaik dengan catatan kita mengisi usia yang panjang itu dengan amalan-amalan yang baik. Nah, sebaliknya juga kalau usia kita panjang tapi diisi dengan amalan-amalan yang tidak baik, kita juga berpeluang, berpotensi menjadi seburuk-buruk manusia. Na'udzubillah kembali. Ya. Oleh karena itu kita berharap ya dipanjangkan usia kita ini harus juga disertai dengan semakin banyaknya amal-amal soleh yang kita lakukan. Lalu amalan lainnya yang juga akan menjadikan seseorang menempati posisi khusus ya, yaitu menepati janji. Di surat Ahmad, di hadis riwayat Ahmad ya, disebutkan bahwa mereka adalah para hamba pilihan di sisi Allah.
pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang menepati janji dan berbuat baik. Nah, jadi ini peringatan buat kita ya, ketika kita berjanji maka kita berupaya untuk menepatinya, karena dengan menepati janji itu kita punya potensi untuk menjadi hamba-hamba pilihan ya, untuk ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah pada hari kiamat ya. Jadi jangan sebaliknya mengabaikan janji atau mengingkari janji ya. Nah, kemudian yang juga cukup populer ya, kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia ya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul dalam hadis riwayat Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi manusia yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya. Ya, tentu kemanfaatan yang kita bisa berikan ini juga luas gitu ya, banyak. Dan tetapi yang menjadi catatan buat kita adalah kita tidak akan bisa memberikan manfaat kalau kita tidak memiliki sesuatu. Karena itu penting buat kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kemampuan diri untuk kemudian memberikan kemanfaatan buat yang lainnya. Nah, sahabat-sahabat Pawai TV yang saya cintai, jadi sangat luar biasa gitu kalau kita melihat ayat-ayat dan hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang orang-orang yang punya peluang untuk mendapatkan predikat sebagai sebaik-baik manusia. Ternyata pintunya banyak, jalannya banyak. Ya, jalannya banyak, dan artinya setiap kita memiliki peluang untuk menjadi manusia-manusia terbaik. Ya, karena pintu yang dibukakan untuk kita menjadi manusia terbaik itu banyak, dan setiap orang punya kelebihan. Ya, setiap orang punya potensi. Nah, marilah kita kenali potensi kita. Ya, kita kenali kelebihan-kelebihan kita, kekuatan-kekuatan kita, untuk kemudian kita maksimalkan bagaimana kemudian kita bisa menjadi yang terbaik melalui kelebihan-kelebihan kita. Adapun terhadap kekurangan-kekurangan kita, maka kita perbaiki, kita tutup, ya, jangan sampai kemudian itu kemudian makin membesar. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita yang sangat singkat di dunia ini untuk berbuat kebajikan, bahkan berbuat yang terbaik, supaya kita kemudian mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pawai TV yang saya cintai, ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan juga kita semua. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki niat yang tulus ikhlas, memiliki tekad yang kuat untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal terbaik, supaya kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dikumpulkan ya di surga tertinggi dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertinggi di Firdaus yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian kurang mohon maaf pada Allah manapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.